Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, kita kembali belajar ya. Kali ini pembelajarannya kita akan belajar bahasa Sunda. Ya, dipersiapkan buku pelajarannya ya. Kita mulai ya dengan nabrak basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahasan kita kali ini ada tiga bahasan ya. Kahiji, kita akan membahas tentang kalimat parentah ya dalam bahasa Sunda tentunya. Kedua, kita akan mempelajari tentang babasan dalam bahasa Sunda. Ketilu, ragam bahasa hormat. Baik, kita akan pelajari satu persatu ya. Pertama, kalimat parentah terlebih dahulu. Kita pakai bahasanya mix ya, bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Jadi agar kalian bisa memahami gitu, karena tidak semuanya berasal dari bahasa Sunda. Tidak semuanya asli orang Sunda gitu maksudnya. Baik, yang pertama, kalimat parentah ini bisa digunakan sebagai kalimat panitah ya. Kalimat panitah, contohnya kalau panitah itu dalam bahasa Indonesia itu nyuruh gitu ya, nyuruh kepada teman kita. Contohnya, ade gera sakola, artinya ade cepet sekolah gitu. Nah, ini merintah nih ya, kalimat panitah. Kemudian yang kedua ada kalimat pamenta. Kalimat pamenta itu dalam bahasa Indonesia kalimat meminta gitu ya. Mah contohnya mah nyuhunkeun cau, mah minta pisang gitu ya, minta pisangnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalimat parentah bisa juga dalam bentuk kalimat pangarep-ngarep atau kalimat pengharapan gitu ya. Contohnya, mudah-mudahan hujana gancang raat. Ya, semoga hujannya cepat cepat reda gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat, kalimat parentah juga bisa dalam bentuk kalimat pangajak jeung kalimat panyarek. Artinya bisa dalam bentuk kalimat buat mengajak ya, mengajak seseorang, ataupun sebagai kalimat panyarek. Kalimat panyarek itu dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga dengan kalimat larangan gitu ya, melarang. Contohnya untuk kalimat pengajak, mangga kalebet pak. Nah, mangga kalebet pak itu artinya silahkan masuk pak. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya. Selanjutnya dalam kalimat panyarek ya, contohnya ulah dianggo pulpen etama bocor. Nah, artinya jangan dipakai pulpennya gitu ya. Karena bocor gitu pulpennya, tuh artinya tintanya keluar gitu, seperti itu. Itu bentuk kalimat parentah. Jadi bermacam-macam ya. Kalimat parentah itu bisa dalam bentuk kalimat panitah, kalimat pamenta, kalimat pangarep-ngarep, ataupun kalimat pangajak jeung kalimat panyarek. Selanjutnya, pembahasan kita yang kedua yaitu tentang babasan. Babasan itu artinya gundukan kecap anu ngandung harti injeman atau harti kiasan. Nah, babasan ini itu artinya adalah kalimat ya, kalimat yang mengandung arti kiasan. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu peribahasa, kurang lebih seperti itu ya. Ini peribahasa dalam bahasa Sunda, sebutnya babasan. Contoh yang pertama, ahli leleb. Ahli leleb teh artinya beki barang dahar. Beki barang dahar teh artinya suka makan gitu. Itu ahli leleb. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, akal koja. Akal koja itu akal jahat. Jadi pemikirannya selalu jahat gitu ya. Itu akal koja. Kemudian yang ketiga, contohnya amis budi. Amis budi itu artinya marahmai. Marahmai ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya tuh jadi ketika ketemu orang selalu senyum, ramah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ramah, amis budi itu. Kemudian yang keempat, bodo alewoh. Bodo alewoh itu bodoh tapi daek tanya. Artinya ketika kita tidak tahu tapi kita tidak diam, kita banyak bertanya. Itu babasan dalam bahasa Sundanya bodo alewoh. Dan yang kelima, berat birit. Itu artinya kedul, hesa ditita. Artinya males anaknya ya, malesan. Itu peribahasanya dalam bahasa Sunda sebutnya berat birit. Kemudian yang keenam, gede hulu.
Gede hulu itu sombong ya, sama dalam bahasa Indonesia itu sombong. Yaitu ungkapannya dalam bahasa Sunda itu gede hulu. Nah, kemudian pembahasan kita yang ketiga itu ragam bahasa hormat. Nah, ternyata di dalam bahasa Sunda ketika kita mau menyebutkan kata kerja gitu ya, kata kerja itu macam-macam nih ya, anak-anakku semuanya. Jadi ada bahasa untuk diri sendiri dengan teman yang apa, teman seakraban gitu ya, teman seumuran gitu. Kemudian ada juga kata yang khusus diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, dan ada kata yang harus kita ucapkan kepada orang yang apa, hormat keur batur saluhureun. Itu artinya kata yang digunakan kepada orang yang lebih tua. Jadi beda-beda. Ya, ketika kita mau mengucapkan kata A kepada diri sendiri, untuk diri sendiri, kepada orang lain yang seumuran, dan kepada orang lain yang lebih tua dari kita itu beda-beda. Di sini contoh ya. Di sini ada kata balik. Balik itu pulang gitu ya. Pulang ya, kalau misalkan untuk teman seakraban itu balik ya. Tapi kalau untuk diri sendiri itu wangsul. Nah, untuk orang lebih tua itu mulih ya. Nah, contoh yang paling sering banget kita dengar itu kata dahar ya dalam bahasa Sunda. Dahar itu diucapkan kepada kita, kepada teman yang seakraban atau teman seumuran. Ya, contohnya di sini, dang urang dahar heula yuk di imah urang. Nah, ini kan ke temen kan, dang. Ini temennya ini namanya Dadang mungkin ya. Urang dahar heula yuk di imah urang. Ayo kita makan dulu di rumah saya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nih apa, mau ngomong ke diri kita sendiri, kepada teman kita misalkan gini, Din, abdi bade nedak heula nya ke antosan sakedap. Din, saya mau makan dulu ya. Ntar tunggu sebentar. Nah, jadi ketika kita mau bilang kata makan untuk diri kita sendiri itu bahasanya neda. Tapi kalau misalkan untuk orang yang lebih tua dari kita ya, contohnya, Mang Udin nuju tuang di saung. Mang Udin kan ini lebih tua dari apa? Dari contoh di sini ya. Mang Udin nuju tuang di saung. Mang Udin lagi makan di saung. Nah, kata makan saja ketika digunakan kepada apa, yang seumuran, untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang yang lebih tua itu beda-beda bahasanya. Itulah apa, someahnya gitu ya. Bahasa Sunda itu ada tatanannya. Setiap bahasa, baik itu bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa asing sekalipun, itu ada apa? Ada tata bahasanya, ada tatanan kebahasaannya yang harus dipelajari. Maka dari itu, jangan pernah bosan nih kepada kalian semuanya untuk bisa mempelajari bahasa daerah, apalagi kalau kitanya asli orang Sunda, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu saja ya untuk materi kita kali ini. Tadi ada 3 pembahasan. Yang pertama tadi apa? Diulang kembali, ada kalimat parenta ya. Yang dibagi banyak tadi ya, macam-macamnya. Kemudian yang kedua tadi ada babasan atau perumpamaan, peribahasa dalam bahasa Sunda. Kemudian yang ketiga tadi ada ragam bahasa hormat dalam bahasa Sunda. Nanti dibuka-buka lagi videonya untuk pembelajaran ataupun untuk evaluasi-evaluasi di kemudian hari. Itu saja, hatur nuhun atas waktunya ya, atas perhatiannya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, kemudian rajin cuci tangan, jangan lupa pakai masker dan hindari kerumunan. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.